Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Daneswari Suciananda akan menyampaikan materi tentang menggunakan teknologi informasi dan menjalankan e-commerce. Tujuan pembelajaran. Setelah kita menyaksikan video ini, diharapkan kita dapat memahami arti penting dan keuntungan e-commerce. Yang kedua, memahami keadaan e-commerce saat ini. Yang ketiga, memahami perbedaan B2B dan B2C. Yang keempat, mengenal contoh B2B dan B2C. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang dan jasa melalui sistem elektronik. Istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik dianggap sama karena e-commerce dapat memfasilitasi operasi eksternal dan internal perusahaan. E-commerce di luar perusahaan terdiri dari dua jenis. Yang pertama B2B, business to business atau bisnis ke bisnis, mengacu kepada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan orang yang relatif sedikit tetapi sangat terlatih. Jumlah transaksi B2B relatif kecil dan bernilai tinggi. Yang kedua yaitu B2C, business to business to consumer atau bisnis ke konsumen, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi B2B membutuhkan perbedaan desain mendasar seperti menyediakan informasi dan bantuan. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce yang pertama, memperbaiki layanan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Namun ada juga kendala dari e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran masalah keamanan. Yang ketiga, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. E-commerce itu bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah hanya dalam waktu beberapa bulan. Yang termasuk dalam ruang lingkup e-commerce yaitu teknologi, marketing, electronic linkage, information value adding, market making, service infrastruktur, dan legal, privacy, and public policy. Kemudian jalan menuju e-commerce. Pertama-tama perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keuntungan kompetitif. Kemudian, intelijensi bisnis yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Perusahaan menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan murah. Contohnya basis data yaitu LexisNexis memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah. Kemudian ada juga Dow Jones memberikan informasi masalah-masalah keuangan. Ada juga Reuters yaitu dapat mencari dan menganalisis media berita, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian ada juga basis data pemerintah yang tidak kalah penting, seperti www.log.gov yaitu situs pemerintahan. Yang kedua www.census.gov itu merupakan data-data sensus, dan yang ketiga ada www.bls.gov. Perusahaan lebih condong melakukan pencarian eksternal sendiri dibantu dengan adanya mesin pencari karena semakin banyak perusahaan memberikan informasinya sendiri di web. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional atau IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Hal ini sama dengan EDI atau Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange sendiri terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI sangat penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS.
Kemudian extranet biasanya diamankan di balik suatu firewall. Firewall hanya mengizinkan pengguna yang terotorisasi saja yang dapat mengakses informasi perusahaan. Cara lain membuat iOS memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet, merupakan pengertian dari extranet. Manfaat iOS itu ada dua, efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Efisiensi komparatif terdiri dari efisiensi internal dan perbaikan dalam operasi. Kemudian efisiensi interorganisasional, perbaikan melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Kemampuan sebuah perusahaan menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungannya sendiri. Kekuatan penawaran terdiri dari fitur-fitur produk yang unik, kemudian menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, kemudian meningkatkan biaya perpindahan. Sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif guna merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Tetapi para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan, yaitu ada tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsung iOS yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Kemudian strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B lebih besar daripada B2C. Alasan perlunya memahami strategi B2C yaitu semakin banyak barang dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan banyaknya pelanggan yang tidak ingin berbelanja melalui web. Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan produk-produk digital. Produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Kemudian produk-produk fisik. Produk-produk tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian penjualan maya versus campuran, pengelolaan toko fisik dan web, dan pemberi pelayanan. Kemudian pemerintahan elektronik. Kantor pajak Pop Country menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak. Langkah e-commerce selanjutnya yaitu ada perdagangan bergerak, penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler. Dalam menggunakan internet ada beberapa fasilitas yang dapat kita gunakan seperti World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW. E-commerce tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Internet akan memberikan arsitektur jaringan dan web akan memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen. Yang kedua, cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace dari William Gibson tahun 1984 dalam bukunya Neuromancer menjelaskan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi itu sendiri. Superhighway informasi menjelaskan sistem yang memberi akses setiap orang pada kekayaan informasi yang berada di masyarakat modern. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. Tidak seperti pemilik jaringan, internet dapat menggunakan komputer apapun tanpa usaha khusus untuk mengakses ke jaringan. Internet juga membuat menjadi mungkin untuk memindahkan ragam media besar yang dapat ditangani kebanyakan jaringan konvensional. Berikut ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet yang bisa kalian baca pada buku dan atau pada slide ini. Dampak internet di masa mendatang ada 3. Yang pertama, kurangnya pengguna. Yang kedua, kurangnya stabil jaringan. Yang ketiga, harganya kurang terjangkau.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.